antara wirid dan dzikir. Ngeten. Sebetulnya itu sama, Pak. Yaitu yang disebut wirid atau dzikir sesuatu yang kita baca. Disebut wirid, dzikir itu sama. Urusan bacaannya terserah. Dan itu punya tujuan masing-masing. Jikalau wirid atau dzikir ini tidak jenengan dasari sertai dengan dzikir sirul asrar, maka wirid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iqbal Kholidi, jamaah dari Baluk, asli Kencong. Sebelum saya bertanya, ini ada sedikit cerita biar suasana tidak tegang. Nanti kalau ada yang salah mohon diluruskan. Saya Amit jarang sekali bertemu dengan anak-anak di rumah. Jadi pulang kerja itu waktunya siang, Gus. Jadi masuk rumah tidak ketemu siapa-siapa. Memang waktunya belum pulang, ibunya jahit. Kemudian ketika ada kesempatan bertemu, ini saya bilang sama anak-anak, jadikan pertemuan ini pertemuan yang terakhir, seakan-akan ayah mau meninggal besok. Berarti spesial. Lalu kemudian saya juga bilang, ketika sampai anak sholat, jadikan sholat itu sholat yang terakhir. Diberikan sujud yang terbaik. Makanya ini sangat bagus dalam kondisi seperti ini. Sirul asrar kita tanamkan ketika kondisi seperti ini. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan ketika sampeyan sholat, jadikan sholat itu sholat yang terakhir untuk membangun kekhusyuan, memahami, menyadari bahwa semua apa yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, Yahu atau Hu Allah itu apakah sepadan atau setingkat dengan dzikir La ilaha illallah, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan iman yang ihsan. Matur sembah nuwun, mbok menawi wonten kekuranganipun anggen kula matur ngaturaken agunge samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat tengah-tengah. Bahasa Isyarai sholat tengah-tengah itu kalau boleh saya ungkap, roh. Kalau jenengan tarik di tafsir Muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar,
sholat maghrib, tengah itu di antara 5. Ini ada mengatakan asar, ada mengatakan maghrib. Berarti kan masih tetap di antara as-sholawah jamak 5 waktu ini. Kalau ini nanti sampean tarik di tafsir mutasyabihah Al-Quranul Qadimnya, berarti sholatnya ruh. Inilah yang dimaksud orang Jawa sholat daim. As-sholatun daimun, langgeng 24 jam. Tengah-tengah berarti nafas. Mengapa setelah kalimat ini diteruskan wakumu lillahi qanitin? Mengapa qanitin memakai makna khosyiin, khusyuk? Artinya kalau jenengan itu tidak hanya menjaga as-sholawah saja, tetapi juga wassolatil wusta, akan mencapai kekhusyuan. Kuncinya jenengan di dzikir la ilaha illa anta. Tadi ditanyakan dzikir hu Allah apakah sama tingkatannya la ilaha illallah? Nah gitu dah. Sabar. Kita ingat mungkin dalam pelajaran tauhid la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita umat Islam kebanyakan itu diarahkan membacanya saja. Artinya sak bagus-bagus dzikir, sak mulya-mulyane dzikir yaiku la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lupa dengan kalimat ini. Fa'lam ngertiyo sira annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Maksudnya sebelum kita membaca ini kudu paham, memahami maksud daripada la ilaha illallah. Kalau sudah masuk fa'lam, disuruh mengerti dulu, berarti tidak lepas dari taklim muta'alim, dari nafi la ilaha isbat ilallah. Di manakah letaknya nafi dan di manakah letaknya isbat? Ini kudu diajarkan. Berarti harus ada taklim. Makanya lewat media niki, bila mana didengar saudaraku yang ada di thariqah manapun, tolong para santri atau para jamaah itu jangan hanya kita ajak untuk khususiyah suluk saja. Harus kita pahamkan ilmu tauhidnya dulu. Biar ketika khususiyah atau suluk robitohnya, tawajuhnya itu betul-betul hanya pada Allah. Pada Allah, gitu loh maksud saya. Sebab dengan begitu maka
dijamin akan bisa wusul sampai pada tujuan di makom musyahadah. Jikalau tidak dididik fa'lam, maksudnya itu nggih mohal kita moco terus tapi tidak dipahamkan maksudnya. Makanya kalau tanya terhadap jenengan, berapa puluh tahun jenengan kali kula itu zikir siri yang berupa melebuhu, melebethu, keluar Allah. Mana nafi isbatnya? Diterangkan. Kalau tanya sampai kapan? Berapa puluh tahun? Nanti kalau dikasih takdir qadhi gak enak, muring-muring. Sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, atau sifat-sifat yang dicela Allah tidak akan pernah bisa keluar dalam hati kita manakala nur makrifat itu belum dinyalakan Allah. Itu kunci. Makanya saya mengharapkan tolong para mursyid di thariqah manapun tolong dididik juga tentang ketauhidan la ilaha illallah di dalam jamaah kita masing-masing. Biar beliau-beliau si Salik itu ketika suluk muter-muter dari meja sini, meja sini, sini muter. Estu niki cuman nek diterima, kalau udah ya udah apa-apa. Pertanyaan pertama, apakah sama kedudukan hu Allah dzikir siri dengan alhamdulillah, dengan subhanallah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain? Pak, sepanjang masih bi ismin, bi lafdin, bi kalamin, sama. Sama maksudnya apa? Sama tidak bisa menghantarkan ke musyahadah. Sama. Kalau menghantarkan warid ini ke mukasyafah, saya akui. Ya. Ke musyahadah yang gak bisa. Kecuali ketika jenengan sudah memegang sejatine dzikir di tengah-tengah isim berupa dzikir jahri, isim berupa dzikir siri, isim berupa selain dzikir itu tadi, apakah alhamdulillah, apakah tasbih subhanallah alhamdulillah, apakah sholawat, maka ini akan bisa menghantarkan Anda ke musyahadah. Sama dengan gini, jenengan kesini macam-macam, tidak hanya pakai mobil aja yang bisa kesini, sepeda motor juga bisa, sampai sepeda ontel bisa Pak. Walaupun saya Mojokerto kesini pakai ontel, bisa nyampe, bisa. Sebab apa kok bisa? Satu, jalannya itu benar. Ini arah Jember, harus mengikuti arah Jember, jangan mengikuti arah ke Jawa Tengah. Wah, belakrak ini. Satu. Nomor dua, harus tahu alamatnya Balun Kulon ini. Harus tahu. Artinya paling tidak memegang alamat. Lewat map boleh, lewat tanya pada orang jalan-jalan nggak punya map, pundi nggih kecamatan Balun, oh sana. Kalau sudah sampai kecamatan, pundi Balun Kilen, tanya lagi, oh sana, nyampe lah kita. Pundi dalemipun Mbah Yai, oh
Samsul Arifin di sana ketemu. Yo, nyampe. Sepeda pancal ya bisa. Berarti apa Pak? Jangan kita itu beda tumpaan, gelut. Bener awake dhewe. Nyun sewu Pak. Sing jare sing pakai mobil enak mobil. Panas gak kepanasan, asine muncul. Hujan ya gak daripada kamu sepeda motor. Yang kata sepeda motor enak cepat, hujan ya mantelan daripada kau sepeda panjang. Apa gitu wis kesel. Jare sepedaan panjang. Nyun sewu. Enak sepeda panjang daripada kau sandalan melaku. Wis macam-macam. Tapi tolong, kalau sudah nyampe sama-sama di tempat, sama telepon di tumpahan kan. Nyisih toh, parkir. Ora sampai pondong tutuk kene. Mboten wis. Inilah namanya tawajuh. Inilah namanya ini wajah tu wajia. Beneres. Jadi sama nyampeknya dengan catatan sudah memegang sejatine dzikir dzikron kathiron itu. Sebab di dalam Quran tauhidnya itu tahapane syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat la ilaha illallah, thariqah la ilaha illallah, hakikat la ilaha illa anta, makrifat la ilaha illa ana. Nek wis tutuk ana, wah iki wujude Allah. Akhirnya sampean mesti dilokno wong gendeng. Wis ngeten mawon. Sinten di antara jenengan yang pernah ngalami saking gedene dzikir sir ya. Sir lho ya. Terus kelihatan godhong-godhonge ngucap aku Allah. Melihat aire aku Allah. Walaupun jenengan belum nok sirul asron lho ya. Melihat apapun itu bunyi suara aku Allah. Jenengan nek sudah sampai di situ saking gedene dzikir siri tersebut, iku maksude ilangono keakuan makhluk dalam dirimu. Ngoten lho. Baru sah akan muncul aku Allah. Dan inilah wahyu terakhir setiap rasul yang Allah perintahkan. Harus mendidik maksud tauhid ini pada umat manusia. Dalile ono ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun, supaya nyembahi bener Muhammad. Didiken tauhid ini umat. Tapi nyuwun sewu lho Pak. Sriwing-sriwing sing tak rungokno itu ada makalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan tatanan hakikat makrifat. Ada sriwing-sriwing lho ya. Ya ora apa-apa. Cuman saja saya beda pendapat. Saya mengatakan Rasulullah menyampaikan karena bukti wahyu ada. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin akan turun surat Al-Anbiya ayat 25. Itu bukti. Jadi yang menguatkan hati saya untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta dan ana. Anta itu di 87 Al-Anbiya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah dulu juga mendidik tentang apa yang selama ini kita bicarakan tentang tauhid ini.
Urusan ada orang lain yang mengatakan tidak pernah, ya sampean gak oleh mangkel ati sampean ojo mangkel. Kurang dekat ya apa hubungan antara beliau Muhammad ibnu Abdillah dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu pun menyalahkan kanjeng Nabi. Dan Rasulullah memaklumi. Lu sik didongakno Allah, didongak Rasulullah, ya Allah, bukalah hatinya paman saya Abu Jahal. Tapi tetap gak dibuka-buka bi Gusti Allah. Fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kadung sudah dikunci oleh Allah hatinya Abu Jahal. Sebab apa Abu Jahal dikunci? Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani kanjeng Nabi ambek gak dikandani, tetep Abu Jahal iku gak percaya. Ya iku wis ditutup. Wis muga anak putu sampean kali kula tidak termasuk golongan iki. Nggih. Wis itu yang pertama. Yang kedua, napa mangke lali yang ihsan nggih. Pemahamannya ihsan bagaimana? Ini hadis ketepatan kejadian ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Sebetulnya malaikat Jibril gak takal, cuman memberikan pelajaran pemahamannya supaya Nabi Muhammad menjelaskan tentang ihsan. Ya. Orang yang sudah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah, lalu menjalankan tugas keislamannya secara syariat, itu sebagai bukti kalau dia beriman pada Allah. Imannya disebut nurul iman. Iman kita pada Allah sebatas nama. Siapa ya? Tuhan kita. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Ya Allah. Oleh sebab itu fa'buduh, sembahlah Allah. Bagaimana cara nyembah Allah yang benar? Jikalau benar hada utawi iki iku nyembah hanya pada Allah, iku siratun dalan mustaqimun kang lurus. Surat Maryam 36. Wis. Ternyata iman nurul iman ini, Pak, tidak bisa membuat hati jenengan ketika sholat itu bertemu Allah. Khusyuk mboten saged. Contohnya para sahabat ketika saat Rasulullah menghadiahi serban hijau, nggak ada satupun yang bisa sholat khusyuk. Tapi hadis ini jangan dijadikan alat untuk memprovokasi umat. Wong Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita. Jangan begitu, Pak. Sampai lihat tafsir mutasabihatnya dari sisi yang lain. Itulah bukti kalau percontohan siapapun kita, bahkan itu para sahabat, jikalau tidak menyertakan wassolatil wusta, nggak bisa. Siapapun. Kalau memang Sayyidina Ali gak iso apalagi kita, bagaimana kedudukan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2? Ayo. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Lah, ayo.
berarti kita harus naik iman. Kita tadi pengenalan iman pada Allah nama, sekarang munggah sifat. Sifat munggah ke zat. Zat munggah aku. Pengenalan kita pada Allah nama pertama, isim nama. Nama ini tidak lepas dengan sifatnya. Apa sifatnya Allah? Wis. Ada sifat wajibnya, mukhalnya, jaiznya. Sifat wajibnya aja di situ ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lalu kedatnya, udah hakikatnya. Akhirnya disitulah mapaknya, siap-siapnya iman yang hakul iman. Sama dengan gini, satu contoh. Ini spidol, Pak. Ketutupan kopiah. Tadi semerap sampai niku di dalamnya spidol. Jenengan saya kasih tahu, Pak, Ibu, di dalam kopiah ini ada wujudnya spidol. Sampai didhawuhi Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas, apa guna? Inna rabbakum khalaqakum. Sak temene pangeranmu iku yang menciptakan dirimu. Islam ngomong, hei wong muslim, Allah iku jenenge pangeranmu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Sing gawe dunya sak isine iku Allah. Wis muncul ati sampean iman, percaya. Akhirnya dididik di dalam tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Muncullah hukum-hukum. Sebagai bukti iman sampean, ada hukum meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi jenengan dereng semerap. Diterangno sifate spidol tadi. Dawa, gak bunder. Terus kena digawe nulis ning papan. Sifat-sifatnya. Oh nggih, cetok. Lalu dibukalah yang namanya wujudnya dari sisi ilmu. Wujudnya Allah lewat ilmu hakikat tauhid ini. Tinggal satu langkah. Apa? Membuka tabir yang menghalangi mata kita dengan spidol. Atau membuka tabir yang menghalangi ruhaniyah kita pada Allah. Tapi ya jangan diartikan Allah bisa ditutupi loh ya. Jangan. Memang secara akal seperti Allah ditutupi oleh kopiah. Saya buka makalah 15-24. Kaifa yutasawwaru heta. Apakah mungkin Allah itu bisa dihijabi, ditutupi terhadap sesuatu, padahal zuhuruhu dohir wujudnya Allah iku ala kulli syai', di setiap sesuatu. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi selain Allah, padahal Allah nyotone iku di setiap sesuatu. Contoh niki ada daun obah. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi wujudnya daun? Lah wong sing ngobahne iku lho Allah.
Niki Pak, makalah ini gak iso diterima golongan kita yang masih di syariat saja. Gak bisa. Karena dia memandangnya wujudnya itu hanya pada makhluk. Makalah ini bisa diterima oleh jenengan yang sudah dihakikat. Lewat akal berpikir, iya. Godhong iki yo ora iso apa-apa. Iso apa ya? Diobani pertama prosesnya angin. Sopo sing nguasai angin iki? Loh, ketemu Bun? Akhirnya ketemu. Oh iya, berarti Allah tidak bisa ditutupi oleh apapun. Lah, sak langkahnya hilangkan kopiah. Baru Pak. Apa yang diterangkan secara ilmu, nama, sifat, dat tadi, cocok. Kalau sudah di sini, inilah namanya ihsan, hakul iman. Imannya sudah benar, ihsan itu betul. Terus, siapa ya sing ngobah? Sampai kan menghilangkan wujudnya selain Allah toh. Yang disebut makhluk kan wis gak ada. Akhirnya sampai bisa mengatakan wujud dohir, wujud batinnya Allah. Rodok kisru titik niki. Nek ngomong wujud dohire. Kula punya dasar Qur'ane, Pak. Al-Hadid ayat 3. Huwa utawi dia maksudnya wujudnya Allah. Iku al-awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Ya udah. Niki goleki dari sisi pemahaman tok iku wis puluhan tahun sampai endas putih kabeh. Sekarang boten. Wen mak plek sampe tinggal digedhekno dong dewi mangke wis. Disitulah. Jadi ihsan itu kalau menurut hadis Rasulullah, ketika kau menyembah, ketika kau beraktivitas, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan dimaksudnya Allah batin. Ningati sampean iku sudah tidak ada pengakuan diri kita yang melakukan sholat. Iki umpama diterusno, Pak. Iki lho sing para alim ulama ahli tasawuf itu pikir 1000 pikir. Yang disebut Allah batin hidup itu, Mang. Allah dohirik nek diterusno pikir 1000 pikir. Akhirnya ketemulah Allah nyatani batin. Mana? Wis empun digawe masalah sik iki ning ati. Pun sampean fokusno dzikir sesuai Qur'ane wau dulu. Jikalau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa illam takun tar. Kuwi kudu seakan-akan merasa selalu dilihat Allah. Minimal itulah jenengan akan di hati jenengan terasa Allah dekat, tapi belum bisa melihat. Belum ainul basirah, tapi wis beronto yakin iki Allah iki mesti jero iki. Kuncinya untuk bisa lepas ini dzikron katsiron. Niki Rasulullah sendiri diperintahkan Allah loh, Al-Insan 2526. Wadhkur dzikra Muhammad isma rabbika, kelawan namani pangeranmu, sebutan Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bukrotau wa asila, pagi sampai sore. Dan juga begitu wa minal laili
fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, malam yang panjang kamu juga begitu. Yes. Inilah dasar dzikir sirri. Yes. Dzikir sirul asrornya Al-Ahzab ayat 41-42. Dzikron katsiron. Pun dadekno siji Pak dzikir loro iki. Tas. Niki lho mesti mencetat. Saya berani mengatakan mesti, buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji, barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah ya, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji akan menghilangkan ini dalam waktu yang sudah Allah tentukan sendiri. Lah sedangkan sifatnya menungso kebanyakan kesusu-susu, gak sabaran, lah ngeten nggih. Gak sabaran. Wis ben sabar, sampean kudu eling ayat ini Al-Ankabut ayat 5. Kabeh semuanya itu sudah Allah berjanji tentukan sendiri. Sing penting jenengan dikira terus, dikira. Sakati paham ya? Itulah ihsan, iman yang sudah benar. Iman jenengan ini minimal sudah terasa Allah itu dekat. Kemanapun jenengan pergi, dimanapun Anda berada, menghadapi masalah apapun, hati jenengan ada koneksi, Allah terasa dek. Iku isoi terus dikira sir dengan sirul as. Mekaten. Lanjut. Ya, ini untuk pertanyaan yang kedua dari bapak-bapak. Nggih, iki wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumitro dari Jember. Triple channel ini dicilik nale. Triple channel yang bertanya dikecilkan. Triple base kok. Triple base. Saya lanjutkan ya. Terkait dengan penjelasan dzikir sirul asrar, nanti akan saya pertanyakan berdasarkan pengalaman spiritual. Pada satu saat di bulan Ramadan, kira-kira 1 minggu sebelum Lebaran, saya meneruskan tadarus. Saya tidak akan berhenti tadarus sampai saya tertidur begitu. Kira-kira jam 11 malam, karena duduk terus boyok pegel, saya akhirnya miring begini sambil ngeluk. Tiba-tiba telinga saya menggelegar seperti ampli yang berngiing keras. Terus badan saya tersetrum berat. Waktu itu saya minta tolong sama teman saya, tapi teman saya kayaknya enggak mendengar. Saya yakin saya meninggal waktu itu. Saya pasrah, saya hanya la ilaha illallah dalam hati saya. Nah, pada saat proses itu, saya keluar dari badan saya. Saya masuk ke satu tempat cahaya yang terang benderang. Saking terangnya itu seperti kebiru-kebiruan begitu. Saya tidak melihat diri saya, tapi saya merasakan. Jadi badan saya itu saya tidak lihat, tapi saya merasakan. Saya merasakan kesejukan, kesahduan, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ketika saya melihat ke bawah, saya melihat badan saya tergeletak jauh di sana, saya merasa iba. Oh begitu ya badan kalau ditinggal. Apa artinya? Gitu. Nah,
pertanyaan saya adalah kondisi alam yang terang benderang ini disebut apa? Tidak bertemu siapa-siapa nggih? Tidak, nol, hanya terang benderang saja. Dan itu saya jadikan acuan setiap sholat. Karena kebetulan pada satu saat, pada waktu malam Lailatul Qadar, saya pas berzikir, saya diajak orang tua, bilang begini, ayo tak ajari salat. Waktu itu ada 2 soft, orang berjubah putih semua. Diajari tawaf. Sholat. Oh, sholat. Sholat yang benar begitu. Jadi tempatnya waktu itu di pinggir sungai, sawah dan gunung. Pada saat yang sama juga, sholat yang benar menurut dia adalah ada di alam yang terang itu. Mohon dijelaskan apa alam yang disebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setiap diri manusia. Wa min waraihim, di belakangnya ditunggu alam yang disebut alam barzah. Apa alam barzah? Alam yang menghalangi ruh. Ini syariat dulu. Yang ruh itu tidak akan bisa kembali ke dunia dan tidak bisa ke akhirat sebelum yaumi yub'atsun, hari kebangkitan itu diterjadikan. Bahasa syariat kita angen-angen, kita sudah mati, dikubur di kuburan, didatangi malaikat mungkar nakir, kita dimasukkan alam barzah lah gitu tuh. Di situ ada 2 kelompok, yang gak bisa menjawab dikebuki, yang bisa menjawab tidurnya seperti kemanten anyar. Ngoten niku kita mbayangno kemanten anyar, bidadari dan lain sebagainya, ngoten ya. Oke. Memang itu waktu dulu kelas kita seperti itu. Ternyata barzah makna secara murad adalah dinding. Yang dinding ini amat tebal yang menghalangi antara ruhaniyah pada Allah. Boleh saya katakan barzah niki adalah hijab nafsu, baik wujud batine maupun wujud zahire. Inilah yang sesuai makalah tadi disebut al-aghyar, yadil aghyar. Ini yang menghalangi ruhaniyah kita tidak bisa nyata no wujudi Allah. Akhirnya yang wujud itu selain Allah. Lah Allahnya bagi kita wujudnya gaib. Akhirnya. Lah, ketika saat barzah ini Allah lepas. Inilah yang disebut mi'raj. Bahasa Kanjeng Nabi mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid dunia, itulah berlakunya hukum syariah. Nah mi'rajnya nek cara salat, inilah salat secara syariah. Lah mi'rajnya beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul
Muntaha. Lepas landas pesawat ini. Tinggalkan dunia. Harus pakai buruk. Buruk. Tumpaan. Keinginan. Harus dalam hati jenengan ada keinginan untuk bertemu Allah. Apa buruknya sampean? Beda pancal, monggo. Makanya buruk itu digambarkan, dikinayakan jaran tapi kepala wanita cantik. Nah. Artinya itu harus ditinggalkan nantinya. Udah Pak Bu, saayu-ayu bojo jenengan kalau kita meninggal, ditinggalkan betul? Pasti. Mungkin beliau ikut nang kuburan melebu. Anak, harta benda apapun tidak akan menolong, bisa menolong di situ. Kita tinggalkan. Bapak Ibu hadirin, jenengan tinggalkan dunia berarti roh keluar dari jasad. Semakin tinggi pesawat itu, maka semakin tambah kecil dunia itu. Bahkan sampai pada titik di mana dunia nggak ada. Siapa di sini yang pernah numpak pesawat? Pertama munggah sik kelihatan, naik nanti kalau sudah pada titik entah beribu kilo ya, kalau nggak tahu ukuran ini sing ahli tahu, ahli penerbangan nih, berapa ribu kilometer dari bumi, akhirnya bumi nggak kelihatan wujudnya, itu di titik berapa? Beliau-beliau yang tahu. Cuman saya pernah numpak pesawat itu orang ketok. Dunia omah-omah sing tadinya bau besar-besar, mboten kelihatan. Lah, di sini pertanyaannya, wujud kita makhluk masih terasa ada enggak? Kalau tidak, berarti itulah alam mukasyafah. Bahasa Kanjeng Nabi, beliau masih ada di sab langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih di situ. Setelah sampai pada sab langit 7, malaikat Jibril itu dawuh terhadap Muhammad, aku nggak bisa ngantar kamu sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Ini kan bahasa isyarah Pak. Sidratul Muntaha itu sebetulnya isyarah. Termasuk buruk iki sing kok tumpaki. Kamu harus membaca tahiyat. Sebab di situ nanti akan cahaya, ribuan cahaya yang akan menghancurkan dirimu dan tidak bisa kamu sampai pada Allah. Sidratul Muntaha iku Pak, kesadaran penuh. Kalau kita al-kaun, makhluk itu tidak wujud. Siapa di sini yang pernah ikut bimbingan Romo dalam ilmu sejati terkait topo meditasi? Apa maksud tujuannya? Wis minimal lah sholat daim. Fungsinya di situ jenengan itu mencapai Sidratul Muntaha, kesadaran penuh kalau diri kita makhluk, yo gak iso apa-apa, yo gak wujud. Mencapai penuh. Cuman berhubung ini nggak pernah dirilis dalam syariat, akhirnya dikatakan itu ajaran sesat pada saat itu. Tapi kalau sudah mengenal terkait perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi secara hakikat, nggak berani Pak mengatakan sesat. Karena yang berhak mengatakan sesat itu hanyalah Allah. Bagaimana mungkin jenengan bisa
mendaulat itu sesat, wong jenengan sudah gak ada. Sing berani dan sah mengatakan sesat ya sing wujud. Oh kita gak wujud. Iki nek sudah sampai di situ loh Pak ya. Pertanyaannya tadi, niki pun dijawab Pak. Apakah ketika saat itu nun vaksin ingsun diri kita sebagai makhluk yang disebut roh masih muncul enggak? Kalau enggak berarti musyahadah. Kalau saya muncul berarti muka syafah. Walaupun di situ tadi lebih-lebih ada seseorang yang mengajari jenengan kali kula untuk sholat khusyuk. Siapakah mereka itu? Siapakah dia itu? Sebetulnya itu warid Pak. Warid yang Allah kirim terhadap panjenengan untuk betul-betul bisa sholat secara khusyuk. Niki keterangan di luar konteks syariat loh Pak. Ampun disikapi dugi syariat, mboten mampu. Karena syariat itu harus bisa diterima ini sudah keluar. Mi'raj itu sudah tinggalkan dunia. Mi'raj itu sudah di alam hakikat nuju ma'rifah. Sudah tidak di alam di bawahnya. Pak, jenengan iki asine kecil wis bertorikoh lho. Tapi sampean gak krasa. Bertorikoh asine jenengan iki. Torikoh gak jalan toh. Rasulullah torikoh iku segala aktivitas ibadah murni atau tidak murni itu torikohnya. Itu jalannya beliau dan beliau gunakan untuk bertemu Allah. Nama sholat ikut torikoh. Nama zakat, puasa, haji, baca Quran, tilawatul Quran, bersolawat, membaca solawat, atau jenengan dahar kerja. Itu nama itu torikoh. Lah syariat iku ilmu nih. Lah syariat ilmu tentang dohiri torikoh iku mau. Apa? Ilmu nih sholat dohiri. Disampan ya kudu menunaikan rukun-rukun sahnya sholat. Menunaikan syarat-syarat sahnya ilmu nih iki wonten fikih. Wis. Tapi kalau ilmunya nyun sewu torikoh untuk bertemu Allah, hakikat tujuannya itu adalah tauhid. Ini harus kita dapatkan juga supaya waktu jenengan sholat ngerti ngelmune hakikatnya sholat, baru kita akan bisa sambung khusyuk ketemu Allah. Ini Rasulullah gunakan. Jadi saya tidak bicara torikoh yang mutabaroh di luar sana. Enggak loh Mbak. Enggak. Itu juga torikoh. Itu juga torikoh. Yuk ada manakibnya, ada khususiahnya. Tapi kan torikoh namanya itu. Yang disebut mutabaroh, sambung. Tergantung jenengan sambung pada siapa. Sambung pada Rasulullah makhluk apa sambung pada Allah? Saya tidak membuat jenengan muter nang makhluk. Langsung saya memakai tali ini sambungan langsung pada Allah. Walaupun di sisi kami ada yang berbicara, ya nek Nabi, ya nek Rasul, langsung nang Allah. Saya tidak menyalahkan, tapi saya beda pendapat. Ingat-ingat kita itu umurnya sudah ambu lemah. Dasar saya ini wajah tu wajia.
Al-An'am 79. Secara hadis hablum minallah. Habl niku lak tali to, Pak. Minallah langsung nang Allah. Iku bagaimana? Makanya saya berani mengungkap sirul asrar. Wonten mriki. Jadi sampai mboten muter-muter. Dari makhluk A nang B, B nang C, C nang D, sampai Z Rasulullah. Ini saya ahadiakan semua makhluk. Rasulullah juga mengatakan begitu. Aku ini juga makhluk. Makanya langsung ditarik hablum minallah. Walaupun resiko saya dihina oleh mereka yang tidak mutasil sanatnya, sanat keilmuannya, nasabnya. I know reckon you. Mohon maaf ya, Estu mohon maaf. Saya tidak menyalahkan Anda. Tapi tolong jangan juga nyalahkan orang lain yang memakai sistem langsung. Nyun sewu Pak, dari Mojokerto ke sini lebih cepat Anda numpak pesawat daripada motor. Motor sampai niku mesti kena lampu merah, kena orang nyebrang. Ayo coba numpak pesawat. Ada nggak bandara sini? Banyuwangi. Banyuwangi ada, gitu. Cuman Jember yang tidak. Wis ndang kok ndadekno sesuk nek lara ini Pak roda ngeten iki nek wis tuyuk gitu kan bisa langsung pesawat wawer lah ngeten to. Lebih cepat mana? Akal jawab lebih cepat pesawat karena langsung tinggal landas meninggalkan dunia. Mboten nenten wong nyebrang Pak di atas ora eneng wong nyebrang gak ono. Cuman ono penghalang mendung niku nek nabrak mak gleduk lah ngeten nggih mak gleduk tapi ora apa-apa. Tapi nek sampai ning ngene bumi ketemu penghalang gunung nyunsep sampean nek nabrak gunung. Lah saya memakai sistem wasilun numpak pesawat. Tergantung jenengan purun numpak pesawat monggo. Enggak ya monggo. Tapi yang boleh naik pesawat harus punya akses. Kalau enggak punya akses mbak pesawat, jangan bisa sampai naik pesawat. Sampai nang bandara, nggo karcis pasar niki lho. Pak, niki kula mbak pesawat, gak diterima Pak. Harus ada karcisnya sendiri yang disebut tiket. Di dalam tiket ikut tertera Pak. Nami sampean, kursi nomor berapa, seri pesawat berapa, wonten. Kulo bisa ngomong karena sering numpak pesawat. Kulo niki nek numpak pesawat itu kelemahan nih Pak. Nek naik lan mudhun. Mriki koyo diudek. Tapi nek wis munggah, weco. Nek mudhun maneh gawe wecokan ngeten Pak. Kata. Mboten mikir mbledos mboten. Mriki koyo diudek. Makane kula nek ajeng numpak pesawat mudhun niku cara mangan wareg mboten wani, wedi mutah. Nggih. Tapi nek wis ana ndukur owenco Pak. Kari mikir ngene nek ndukur. Iki umpama rutuh bongko kabeh. Mikire ngoten mekan. Ngoten. Cara akal nggih wis memang gak tahu terjadi pesawat kecelakaan, tapi kecelakaan pisan modar kabeh. Umumnya ngono cara akal. Tapi mungguh Gusti Allah nyelametno si A si B saged. Biasae ngoten niku karomah biasae. Kegawan karomah terus ditutupi malaikat ambek swiwine. Liyane gelondong jenengan boten biasane ngoten. Cok macam-macam kuwi ambek karomah ya. Pun. Tutuk apa itu mantek? Pertanyaan emang apa? Oh,
keluar dari roh. Tapi jikalau jenengan ini pada saat itu dalam diri jenengan iku walaupun melihat jasad jenengan, terus jenengan yang atiku masih muncul makhluk, diri jenengan makhluk, maka itu di muka syafah. Itulah jenengan masih di alam lah malakut, lahut, jabarut, diantaranya itu. Makanya saya tanya, ketemu siapa Pak? Enggak ketemu siapa-siapa pertama tadi, ya toh. Nah, di situ jenengan ada di sab langit, sudah di sab langit, di mana jenengan arepe minggah. Sab langit 7 arepe munggah ni musyahadah. Di sini banyak cahaya. Rasulullah dipeseni malaikat untuk membaca tahiyat. Apa sih tahiyat? Penghormatan. Muhammad itu nanti akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa kalau membaca tahiyat. Apa sih penghormatan? Ternyata tak tuduhki, itulah sirul asr. Itulah penghormatan Anda pada Allah. Karena Anda sudah tidak mengakui diri Anda yang bisa berjalan. Karena ada yang memperjalankan. Justru dalam hati jenengan mengakui Allahnya. Udah, pray pun. Lainnya Allah sudah pray. Artinya tidak bisa menghalangi Anda. Itulah kesadaran mutlak. Kalau kita sudah tidak bukan siapa-siapa, kalau kita bukan wujud makhluk, tapi wanahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Nahnu, kita, kata Allah. Allah itu tunggal kok ngomong kita itu, wanahnu. Kita, bahasa lebih mudah, aku. Nahnu diartikan aku, itu lebih dekat dari urat nadi. Wah, benar. Kesadaran mutlak. Nah, disitulah jenengan kalau betul-betul musyahadah, di situ lepas keakuan jenengan, muncul keakuanku. Ketika saat itu, jikalau jenengan sudah waktunya diletakkan Allah maksum, ruhaninya itu nggak akan turun. Nggak akan turun ke muhadharah atau ke mukasyafah. Sekalipun secara syar'i ruhaninya sampai wonten muhadharah atau ke mukasyafah. Tapi jikalau kita diturunkan ke mahfud, mahfud itu ada dua, musyahadatul fana dan kamil, di mana suatu saat muncul keakuan makhluk, suatu saat muncul keakuan Allah. Dan itu proses memang Pak yang berlaku sebagai proses sunatullah. Seseorang ke maksum itu harus melewati mahfud dulu, ke bako itu melewati musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Ini wong masak beras iku gak langsung dadi sego, dipususi sik, dikeroncong, ngerti dikeroncong ya, terus ditapung nih. Terus nek pas napungno kan beras utawa sekul nasi yang setengah mateng nggak boleh jadi satu dengan air. Nek waktu ngeroncong jadi satu. Nek waktu napung, nih wong Jawa napung. Ono sarangane Pak. Airnya di bawah sarangan. Lah, nasi yang setengah matang di atas sarangan. Dia membutuhkan uap aja. Akhirnya tidak menjadi nasi jemek. Mboten saged dadi nasi jemek karena airnya tidak sampai ke nasi tadi. Akhirnya jadilah nasi dimakan. Ono prosesnya sendiri-sendiri. Wis nek gak percaya sampean adango. Ibu ikangon tilem sampean
khusus ono waktu mususi nek ono kerikil mesti diilangi. Ada lasnya mesti diilangi waktu nginteri. Ndak dikeroncong. Bahasanya keroncong itu masih dicampur dengan air. Setelah habis kita tas dandang kita empakkan. Air di dalam dandang itu harus di bawah sarana. Baru kita tapung nasi setengah matang tadi. Hanya membutuhkan uap untuk mendorong sampai namanya nasi. Jenengan gitu. Jenengan kalau sudah tinggalkan dunia ini butuh tikir tadi untuk mendorong Anda sampai ke Sidratul Muntaha. Nek ora iso. Secara akliyah lo ya sistem. Tapi jangan songko Gusti Allah itu gak iso. Yang keluar dari sistem tadi. Jenengan lahir procot, sampak mati, makrifat terus. Walaupun gak belajar, mampu gak Allah? Mampu. Allah itu bersifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tidak tahu manusia lain. Kalau beliau itu diajari Nabi Khidir. Enggak tahu. Warid yang dibentuk Nabi Khidir oleh Allah. Utusan Allah. Kadang jenengan wau Pak. Itu siapa? Pertanyaannya ya. Bisa juga Nabi Khidir. Bisa juga warid malaikat. Itu suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Urusannya Allah sudah. Pokoknya bukan wewe gombel. Sampai mengajari jenengan untuk sholat khusyuk. Jelas itu adalah warid minallah. Urusan Allah, malaikat atau Nabi Khidir urusannya Allah. Tapi tujuan kita bertauhid itu tidak ingin bertemu sesuatu tersebut makhluk. Tapi Allah lewatkan di situ, bisa apa kita? Ya sudah kita nikmati aja. Yang penting jenengan kedah memegang sirul asrar. Barulah bisa sampai jenengan ke Sidratul Muntaha. Bahasanya alam musyahadah gitu aja. Engko nek ngomong Sidratul Muntaha dikeplakimu iya. Ikulah Nabi Muhammad tok. Nek bahasane Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa. Gunung Turis Sina. Jenengan ya gunung kembar iku ae lho. Nggih, lanjut. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Untuk mengganti suasana rileks nggih, ini ganti ibu-ibu dulu, untuk bapak ditahan. Nggih. Kesempatan untuk ibu-ibu tanya ada. Untuk ibu-ibu silakan kalau mau bertanya. Aku monggo bebas nih Ibu, monggo. Oh, nggih. Nggih. Ini karena mic-nya enggak jangkau ini. Ada bertanya antara wirid dan zikir itu apa? Gitu Gus. Oke, monggo silakan. Antara wirid dan zikir. Ngeten. Sebetulnya itu sama, Pak. Yaitu yang disebut wirid atau zikir sesuatu yang kita baca. Disebut wirid, zikir itu sama. Urusan bacaannya terserah dan itu punya tujuan masing-masing. Jikalau wirid atau zikir ini tidak jenengan dasari sertai
dengan dzikir sirul asrar, maka wirid atau dzikir yang kita istiqomahkan akan datang karomah. Sebab istiqomah itu buahnya adalah karomah. Lah karomah itu mandek ada di alam mukasyafah. Alam mukasyafah. Nek coro sampean kepingin masak jemek, yo campur nambah banyu dadi bubur. Akhirnya nggih enak mangane yo koyok bubur jadi sepenak. Tapi nek kepingin keset nikmat, ya ono proses berikutnya. Artinya gini Pak, segala apa bacaan baik yang bersifatkan di dalam Al-Quran atau di dalam makalah itu mempunyai tujuan. Contoh seperti apa yang tanggal 7 jenengan lakukan, itu kan wirid. Lah wirid itu bisa disebut dzikir bila mana ini sebatas ucapan. Ini jikalau jenengan istiqomahkan setiap saat dan waktu, mongko munculnya karomah sesuai dengan tujuan. Tapi jikalau itu jenengan itu didorong dengan sirul asar, tujuannya tidak di karomah, tidak di mukasyafah, tapi di musyahadah. Jikalau karomah ini nanti mesti teko, gak mesti teko. Entah waktunya kapan, itu ada tandanya sendiri datang jenengan. Itu nantinya tidak mempengaruhi jenengan. Justru akan jenengan jadikan sebagai kendaraan buruk untuk bertemu Allah. Wis gak usah jauh-jauh. Jenengan nek terengginas, sregep nyambut gawe. Wujude karomah putih, duwite oke. Sampai tidur tok. Endi karomah? Ya akeh ilere. Sing ya lak ngoten ah. Sing pusing garwa sampean duwe bojo kok ya ora tau gelem nyambut gawe. Anak yang ngono pak itu bapak gelem nutul tapi gak gelem tanggung jawab. Wis jenengan uangnya banyak karena kerjanya sungguh-sungguh, akhirnya sandang pangan papan mewah, itu karomah. Mempengaruhi Anda jikalau Anda tidak membangun darul akhirah, tidak jenengan sertakan sirul asrar. Ujung-ujungnya jenengan iki ngaku. Padahal Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib, walillahilan iku tetep kedue Allah. Apa al-masyriqu utawi perkara makhluk sing ana jagat etan, wal maghribu perkara makhluk jagat kulon, semua milik Allah. Lah kok takoni? Karena aku merasa aku yang kerja, aku yang beraktivitas. Mengapa saya merasa aku yang beraktivitas? Karena tidak ada sirul asrar. Bundelane lo hanya itu cara ilmu tauhid itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 54 itu faktulu anfusakum, bila mana tobatmu diterima Allah dohir batin yo patenono dirimu, keakuan rasa dirimu yang segala-galanya tadi lo yang ngaku-ngaku fanakan.
Ibnu Athaillah dawuh idfin mendemo wujudaka ing wujud ira fi ardil humuli ing dalam bumi humul, bumi kefanaan. Iki diterangno sampak ngiler di dalam orang syariat tok mboten dong Pak. Bumi humul iku bumi apa? Bumi kefanaan iku apa? Tapi nek wis ngerespon baru nggal didik, nggal sedikit nanti akan paham. Jadi dzikir dengan wirid sama Pak. Tatkala ini konteksnya dibaca. Tapi jika lawan jenengan sertakan sirul asrar, maka warid yang muncul mesti minallah. Tapi kalau gak sampai sertakan sirul asrar, warid sing muncul mesti minasyaiton. Wes, niku pun ukurannya ada di situ. Kita nggak tahu, Pak. Nek nafsu itu, iblis itu memberikan semangat jenengan untuk sholat itu wah luar biasa. Tapi aja pisan-pisan. Kuwi gak ngakoni lho ya, ngoten. Kadang-kadang kita biasanya sholat malam Mbak ya, biasanya jam 3, ikut dibangunkan sendiri. Koyok anak sing bangunkan. Tapi hati sampean ngakui kalau aku yang bisa melakukan. Nah ini berarti si nafsu. Halus Pak, jari katanya. Halusnya angin lebih halus nafsu. Lembutnya air masih lembut hawa nafsu. Makanya mengapa Rasulullah mengatakan jihadul akbar umat kusuk, perang sing paling berat adalah merangi hawa. Ada di sinilah. Berat sekali. Karena kita tidak tahu sana tahu kita. Padahal Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu iku nyoto. Musuhmu sing nyoto. Endi? Ya karo. Kok iso nyoto? Kalau Islam sampean iki sudah sempurna, baru mengatakan nyata. Kesempurnaan Islam, syariat nggih, thariqah otomatis, hakikat rohaniyah nggih, makrifat pun sempurna. Islam itu ada di situ. Itulah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Nggih. Lanjut. Bapak Ibu, monggo kita tutup doa. Harapan semoga ilmu apa yang sudah Allah berikan pada kita, estu ilmu tadi, dampaknya, kemanfaatan, keberkahan kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.